Jadi sekarang kita mau ngerangkai sensor suhu menggunakan DHT 11. ya, dan kami menggunakan modul Arduino R3. Perkenalan. Kenalin, nama saya Dewi Sartika dengan NIM 124430106. Nah, perkenalkan nama saya Elva Putri dengan NIM 124430062. Saya Dia Sartika dengan NIM 124430014. Tujuan praktikum pada kali ini ialah pertama, merancang dan mensimulasikan rangkaian microcontroller dengan sensor serta menampilkan menggunakan software Walkmi. Yang kedua yaitu merakit rangkaian fisik Arduino dengan DHT dengan tampilan menggunakan LCD atau LED. Yang ketiga yaitu membandingkan kondisi suhu dan kelembapan dalam dan luar ruangan secara kuantitatif. Yang terakhir yaitu mempresentasikan hasil kerja melalui video yang diunggah ke YouTube. Baiklah, di sini kita akan melakukan simulasi menggunakan software Walkmi. Yang pertama kita mencari Arduino Uno di pencarian, kemudian kita menggunakan LCD 12 IC di 2 IC. Yang ketiga itu sensor suhu atau DHT22. Nah, di sini kemudian kita sambungkan kaki sensor suhu DHT22-nya ke yang VCC itu kita sambungkan ke di LED yang kaki VCC. Nah, selanjutnya SDA DHT22 kita sambungkan ke Arduino yang pin 2. Kemudian ground DHT22 kita sambungkan ke LED yang ground. Selanjutnya kita sambungkan SDA LED ke Arduino yang pin A4. Nah, selanjutnya itu kita ubah terlebih dahulu warnanya agar membedakan jalur atau wiring yang kita gunakan. Selanjutnya kita sambungkan SCL ke pin Arduino yang A5. Kemudian kita sambungkan lagi VCC ke Arduino yang pin 5V. Kemudian kita sambungkan ground Arduino ke ground LED. Sebelum itu kita harus mendownload terlebih dahulu di project library, yaitu Liquid Crystal i2c, kemudian DHT22, kemudian DHT sensor library dengan mengklik pencarian. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan codingan yang telah kita siapkan. Lalu kita simulasikan dan hasil LED akan menghasilkan
tampilan, temperatur, dan humidity. Pertama kita butuh itu ada Arduino Uno, kemudian ada kabel jumper, kemudian ada ini breadboardnya, terus ada DHT11, ini untuk sensor suhu, kemudian ada LCD, terus yang kita butuhin itu aplikasi Arduino IDE. Jadi kita ini mau ngerangkai dulu dari oke, yang pertama kita hubungin dulu yang dari Arduino-nya, ground-nya kita hubungin ke breadboard yang negatif. Dulu yang 5V-nya ini hubungkan ke positif. Nah, selanjutnya kita mau memasang LCD-nya. Yang bagian ground-nya ini atau jumper yang warna hijau kita sambungin ke bagian negatif. Terus yang VCC ini di bagian positif. Di bagian positif. Terus yang bagian SDA ini ke A4. Terus SCL ini ke bagian A5. Kemudian yang sensor suhu di HT sebelah sini yang positif kita hubungkan ke positif. Terus yang di tengah ini merupakan pin 2, kita hubungkan ke ini nggak sih ya, pin 2 ada. Nah, yang negatif kita hubungkan ke breadboard yang negatif. Nah, karena udah semua, kita langsung masuk ke Arduino IDE-nya, terus kita kita sholatin dulu. Jadi kita udah ngoding tadi ini codingannya. Nah, kita langsung aja. Nah, ini hasil dari suhu di dalam ruangan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk mengukur suhu di luar ruangan. A few minutes later. Suhunya semakin naik tergantung temperatur. Ya, ini kita udah pindah keluar ya guys, mataharinya sangat panas. Jadi suhunya naik. Makin lama makin naik. Nah, berarti sensornya di sini bekerja. Yeay. Panas banget. Nah, perbandingan kondisi suhu di luar ruangan dan di dalam ruangan. Suhu di luar ruangan itu lebih panas dan lebih lembab dibandingkan di dalam ruangan. Suhu rata-rata di luar ruangan itu lebih tinggi, yaitu 31,09 derajat Celcius, sedangkan di dalam ruangan itu 28,46 derajat Celcius. Nah, kelembapan rata-ratanya juga tinggi di luar ruangan, yaitu 64,52% dibandingkan di dalam ruangan sebesar 52,3%. Nah, selain itu, nilai heat index di luar ruangan itu jauh lebih tinggi, sehingga udara itu terasa lebih panas dan tidak nyaman. Meskipun begitu, pada kondisi tertentu, kelembaban di dalam ruangan bisa lebih tinggi karena situasi udara yang terbatas. Nah, secara umum, di luar ruangan itu lebih panas dan lebih lembab, sedangkan kalau di dalam ruangan itu lebih stabil dan relatif lebih nyaman. Kesimpulannya, berdasarkan proses yang telah dilakukan mulai dari perancangan rangkaian sensor suhu sederhana, yaitu menggunakan DHT11, Arduino Nano, LCD, breadboard, dan kabel jumper, hingga tahap pemrograman dan pengujian, sistem pendeteksi suhu dan kelembapan ini dapat bekerja dengan baik dan menampilkan data secara real-time pada LCD. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sensor DHT11 mampu membaca kondisi lingkungan secara cukup stabil dan responsif, baik di dalam maupun di luar ruangan. Dari data yang diperoleh, terlihat adanya perbedaan kondisi suhu, di mana lingkungan luar cenderung memiliki suhu dan kelembapan yang lebih tinggi dibandingkan di dalam ruangan, sehingga nilai heat index juga lebih besar dan membuat kondisi terasa lebih panas. Secara keseluruhan, alat yang dirancang telah berfungsi sesuai dengan tujuan, yaitu sebagai sistem monitoring sederhana untuk suhu dan kelembapan, serta dapat digunakan untuk membantu analisis perbandingan kondisi lingkungan secara lebih mudah dan real time. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton.